Selamat datang. Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 51. Dengan bantuan penutup api dari teman-temannya, dia bergegas keluar dengan pistol di alisnya yang tebal dan matanya yang besar. Ular api muncul dari pistol di tangannya, dan dia menembak ke posisi persembunyian Lian. Lian terpaksa meringkuk di belakang bunker dan tidak berani bergerak. Alisnya yang tebal dan matanya yang besar mungkin tidak bisa mengenai dia, tapi masih ada penembak jitu tentara biru. Selama dia menunjukkan kepalanya sedikit saja, dia akan menjadi sasaran penembak jitu tentara biru. Chen Hao bermaksud untuk melatih Feng Baochai. Dalam latihan tempur sebenarnya ini, dia selalu menjadi pengamat, dan Feng Baochai menjadi penembak jitu. Suara tembakan tidak membuat Feng Baochai takut. Dia menahan napas dan tetap bergeming, dengan sabar menunggu kesempatan datang. Setelah bergegas keluar dengan alis tebal dan mata besar, dia langsung menjadi sasaran Feng Baochai. Retakan. Feng Baochai menarik pelatuknya, pelurunya terbang keluar, dan asap keluar dari alisnya yang tebal dan matanya yang besar. Terbunuh saat beraksi. Dia berdiri di sana dengan canggung dengan alis tebal dan mata besar. Menemukanmu. Penembak jitu tentara biru berpikir dalam hati. Percikan yang baru saja muncul dari tembakan Feng Baochai mengungkapkan lokasinya. Feng Baochai dan Chen Hao bersembunyi dengan sangat baik. Pakaian, keberuntungan, di tubuh mereka dan semak-semak di depan mereka membentuk penyamaran yang sempurna bagi mereka. Bahkan jika penembak jitu tentara biru menemukan lokasi kedua orang tersebut, mereka tidak dapat benar-benar melihatnya. Untuk seorang penembak jitu sejati, dia tidak perlu benar-benar melihat sasarannya. Selama lokasi musuh ditentukan, Anda dapat membuat penilaian berdasarkan pengalaman dan memberikan pukulan fatal. Waktu hampir habis bagi The Blues, dan setiap detik yang terbuang di sini akan membuat situasi semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Penembak jitu tentara biru tidak punya waktu untuk disia-siakan. Selain itu, senapan sniper yang digunakannya dilengkapi dengan peredam. Engah. Penembak jitu tentara biru menarik pelatuknya, suara samar keluar dari moncongnya, dan kemudian kepulan asap keluar dari sisi lain. Capai sasarannya. Senyuman muncul di sudut mulut penembak jitu biru itu. Feng Baochai tertegun di sana, tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati seperti ini. Menguasai. Chen Hao berteriak di dalam hatinya. Hampir saat Feng Baochai ditembak mati, dia membenamkan kepalanya, mendorong tubuhnya dengan tangannya, dan meluncur ke belakang. Di belakangnya ada lubang tanah yang digali secara manual, tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk disembunyikan orang. Penembak jitu tentara biru awalnya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh pengamat penembak jitu, tetapi menemukan bahwa bayangan itu bergetar dan menghilang. Tidak ada kesempatan untuk menembak, jadi dia hanya bisa fokus pada Lian lagi. Kematian, Feng Baochai juga mengejutkan Lian. Ang Li sangat yakin bahwa penembak jitu tentara biru tidak dapat melihat Feng Baochai, tetapi dia masih mampu membunuhnya. Jika pertarungan sebenarnya kali ini, sniper Blue Army akan berganti menjadi senapan sniper, seperti senapan sniper M99 12,7 mm dalam negeri. Saat itu, bunker di depan Lian tampak kosong. Lawan hanya membutuhkan satu peluru sniper untuk menembus bunker dan membunuhnya. Sayangku. Ang Li hanya bisa menghela nafas, bersyukur ini hanya latihan, dan lawannya tidak memiliki senapan sniper 12,7 mm. Situasi menjadi sangat memalukan bagi Lian dan Chen. Tidak peduli siapa yang memimpin, mereka mungkin mati di bawah tembakan penembak jitu tentara biru. Aku pergi dulu, tunggu sebentar. Lian tiba-tiba berteriak, berbalik dan lari. Lolos. Semua orang di tentara biru tercengang. Tidak ada yang menyangka Lian akan meninggalkan rekan-rekannya dan melarikan diri. Terutama penembak jitu tentara biru. Awalnya Ang Li menganggapnya sebagai lawan yang langka, namun kini ia hanya merasa jijik di dalam hatinya. Siapapun yang meninggalkan rekannya dan melarikan diri tidak akan disukai oleh orang lain. Lian benar-benar pergi. Suara berlari terdengar jelas, dan dia dengan cepat lari dan menghilang. Saudaraku, hanya kamu yang tersisa di sini. Menurutku kamu harus keluar dan menyerah. Menyerah. Berdiri dan mati adalah hal yang dianggap sebagai seorang prajurit. Pop. Chen Hao menjawab The Blues dengan peluru. Pengamat penembak jitu biasanya menggunakan senapan otomatis. Chen Hao juga membawa senapan penembak jitu, namun tidak ada cara untuk menggunakan senapan penembak jitu di dalam lubang. Oleh karena itu, Chen Hao hanya mengulurkan moncong senapan otomatisnya dan menembak 2 kali. Harus dikatakan bahwa keahlian menembak Chen Hao juga sangat akurat, dia melepaskan 2 tembakan sesuka hati, tetapi hampir mengenai prajurit tentara biru yang sedang berbicara. Adegan itu sekali lagi menemui jalan buntu, dan penembak jitu tentara birulah yang akhirnya angkat bicara. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, bunuh dia. Kedua prajurit tentara biru itu saling memandang, lalu bergegas keluar pada saat yang sama, senapan otomatis di tangan mereka meraung. Keduanya menyeberang untuk berlindung, menekan Chen Hao dengan senjata, dan kemudian dengan cepat mendekat.
Chen Hao bersembunyi di dalam lubang dan tidak berani menunjukkan wajahnya, namun dia tetap mengulurkan senapan otomatisnya dan memicu traktor untuk menembak, menimbulkan ancaman bagi dua tentara-tentara biru. Kakak. Dua tembakan kosong tiba-tiba keluar dari pistol, yang membuat Chen Hao mengerutkan kening. Kehabisan peluru. Pada saat ini, dua tentara-tentara biru berjarak kurang dari 10 meter dari Chen Hao, masing-masing bersembunyi di balik batu. Anak itu kehabisan peluru. Berkumpul dan bunuh dia. Keduanya sengaja berteriak, lalu mengarahkan senjatanya ke lokasi Chen Hao dan perlahan mendekat. Bertarung. Chen Hao mengertakkan gigi, mencabut pedang dengan satu tangan, dan menyentuh bola asap dengan tangan lainnya. Kalau terus sembunyi di sini hanya akan ditembak mati, jadi lebih baik pakai bantal. Retakan. Bom asap terbang lebih dulu. Kedua tentara biru itu mengira itu adalah granat dan langsung jatuh ke kedua sisi. Bang! Dengan ledakan, asap menyebar dengan cepat. Panggilan. Dengan kepulan asap, Chen Hao melompat keluar dari lubang dan dengan cepat menerkam musuh di sebelah kanan. Semua orang di tentara biru adalah raja tentara. Dalam hal menembak, Chen Hao mungkin masih memiliki peluang untuk menang, tetapi dalam hal pertempuran. Batuk. Prajurit tentara biru itu meraih pergelangan tangan Chen Hao, dan kemudian melemparkan Chen Hao keluar dengan tendangan voli. Ya, Chen Hao mengertakkan gigi dan mengerang teredam. Dia merasa tulang punggungnya seolah-olah patah, tapi dia tetap segera bangkit dan menerkam musuh. Akhiri saja. Penembak jitu tentara biru diam-diam berpikir, menarik pelatuknya, dan memutuskan untuk mengakhiri apa yang menurutnya hanya lelucon. Retakan. Suara tembakan terdengar. Penembak jitu tentara biru melihat asap keluar dari tubuh Chen Hao melalui teropong, tetapi alisnya berkerut. Senapan sniper dengan peredam seharusnya tidak mengeluarkan suara seperti itu. Chen Hao tercengang saat mengetahui bahwa dia telah dibunuh. Kemudian dia berbalik dan melihat bahwa penembak jitu tentara biru yang menembaknya juga mengeluarkan asap yang sama. Penembak jitu tentara biru tewas. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, penembak jitu tentara biru tetap menerima kenyataan ini. Dia bangkit dari tanah dan berbalik untuk melihat. Dia melihat sosok hitam berjongkok di dataran tinggi 50 atau 60 meter darinya. Retakan. Tembakan kedua terdengar, dan asap mengepul dari tentara-tentara biru yang baru saja mengusir Chen Hao. Prajurit biru terakhir tidak punya waktu untuk berpikir dan segera berguling ke belakang bunker. Retakan. Suara tembakan ketiga terdengar, dan asap muncul dari para prajurit tentara biru sebelum mereka sempat bersembunyi di balik bunker. Bab 52. Panggilan. Lian akhirnya menghembuskan setengah nafas di dadanya dan akhirnya melenyapkan semua prajurit biru yang ada di sini. Melarikan diri. Jangan bodoh. Lian hanya menggunakan kata-kata untuk membingungkan musuh, lalu berlari membentuk lingkaran besar di belakang tentara biru, memanfaatkan tentara biru untuk fokus pada Chen Hao dan membunuh orang-orang ini dalam satu gerakan. Menyenangkan. Chen Hao dan Feng Baochai keduanya meninggal, tetapi wajah mereka dipenuhi senyuman, diam-diam bahagia untuk Lian. Hei, turunlah dan kenali satu sama lain. Seorang prajurit tentara biru yang dikorbankan tiba-tiba berteriak kepada Lian. Lian berdiri di sana tak bergerak, tidak tertarik pada prajurit tentara biru lainnya, tapi sangat tertarik pada penembak jitu tentara biru. Jika benar-benar satu lawan satu, seberapa besar peluang saya untuk menang? Lian berpikir dalam hatinya bahwa ada sedikit keberuntungan dalam kemenangan ini. Melihat Lian berdiri diam, prajurit tentara biru yang berbicara melanjutkan, "Saudaraku, kamu sangat kuat. Kami ingin mengenalmu. Selain itu, latihan telah selesai dan kamu kalah. Apakah latihannya sudah selesai? Apakah kita kalah?" Lian tampak terkejut dan tidak percaya. Saat ini, penembak jitu tentara biru berbicara, dia tidak berbohong kepada Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menggunakan walkie-talkie untuk bertanya. Walkie-talkie telah diblokir sebelumnya, jadi Lian tidak mempedulikannya. Eagle, ini Eagle Eye. Tolong jawab saat kamu menerimanya. Lian berseru dengan ragu. Walkie-talkie yang awalnya diblokir tiba-tiba mendengar suara yang berasal dari komandan kompi pengintai. Hawkeye, ini Hawk. Tolong bicara. Elang, apakah latihannya sudah selesai? Lian bertanya. Sudah berakhir. Jawab komandan kompi pengintai. Apakah kita menang? Lian tidak berani mengucapkan kata, kalah. Komandan kompi pengintai terdiam selama 2 detik sebelum berbicara. Tidak, kami kalah. Hilang? Benarkah hilang? Bahkan jika komandan kompi pengintai mengatakannya sendiri, Lian masih tidak mau menerima kenyataan ini. Dia membunuh beberapa tentara Blue Army berturut-turut, kenapa dia kalah? Kamu sangat kuat. Kamu memenangkan pertempuran dengan saya, tetapi kamu kalah dalam seluruh latihan. Kata penembak jitu tentara biru, berhenti sebentar, dan kemudian bertanya, apakah kamu sangat terkejut, bagaimana tentara merah kalah? Latihan ini. Petik 2. Lian tidak berbicara, tapi ekspresinya mengungkapkan perasaan terdalamnya. Penembak jitu tentara biru menjelaskan, medan perang modern adalah tentang teknologi, bukan duel koboi seperti abad lalu. Sederhananya, kita hanya perlu menentukan di mana markas besar tentara biru yang sebenarnya, lalu mengirimkan koordinatnya kembali. Cukup lakukan serangan udara. Petik 2. Serangan udara.
Mata Lian sedikit berbinar, mengingat bahwa semua yang dilakukan tentara biru adalah untuk menentukan lokasi sebenarnya dari markas tentara merah. Baik itu pesawat terbang atau rudal, setelah posisi yang benar ditentukan, pengeboman akan mengakhiri pertempuran. Peluru penembak jitu versus rudal. Konyol. Konyol. Siapapun yang mendengar gagasan ini akan berpikir ada yang salah dengan kepala lawan. Bagaimana peluru penembak jitu bisa menjadi lawan dari rudal? Penembak jitu telah kehilangan tempatnya di medan perang. Tidak. Lian menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Berbeda dengan serangan udara, pasukan darat, seperti penembak jitu, tidak akan pernah ketinggalan. Seperti yang dikatakan oleh penembak jitu tentara biru, mereka memerlukan koordinat yang akurat, yang mengharuskan pasukan darat berada jauh di belakang garis musuh untuk mendapatkan konfirmasi. Penembak jitu bertanggung jawab atas tugas berburu dan pengintaian serta memainkan peran penting dalam operasi tersebut. Penembak jitu dapat mendeteksi dan melenyapkan pasukan pengintai musuh. Selain itu, tingkat kematian rudal memang jauh lebih besar dibandingkan dengan peluru penembak jitu. Keduanya sepertinya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tapi jadi apa? Sekuat apapun misilnya, tetap saja dioperasikan oleh manusia. Bunuh saja operatornya untuk melumpuhkan misil tersebut. Selain itu, rudal terdiri dari banyak instrumen dan sirkuit canggih. Peluru penembak jitu kecil hanya perlu mengenai lokasi yang tepat untuk mengubahnya menjadi tumpukan besi tua. Kapanpun penembak jitu mengambil peran utama di medan perang, dia dapat mengubah jalannya perang. Hati Lian dipenuhi dengan kegembiraan dan dia mendapatkan kembali kepercayaannya pada penembak jitu itu. Pelatihan ini merupakan pelajaran penting baginya. Lian, kata Lian tiba-tiba. Apa? Tanya prajurit biru itu. Aku bilang namaku Lian, jawab Lian. Rekrutan. Rahang para prajurit tentara biru yang berkumpul hampir jatuh ke tanah. Siapa yang percaya bahwa yang memburu mereka adalah prajurit baru? Benar-benar sebuah lelucon bahwa raja prajurit kalah dari anggota baru. Kekuatan penembak jitu tercermin dari samping. Bagaimana dengan raja prajurit? Setelah berhasil diincar oleh penembak jitu, ia juga akan berubah menjadi mayat. Penembak jitu tentara biru berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya ke Lian dan berkata, Tang Haoxuan, saya yakin kita akan bertemu lagi. Tang Haoxuan tampak sangat percaya diri, tetapi tidak mengungkapkan nomor unitnya. Ini disiplin. Pasukan yang dia ikuti berbeda dengan pasukan biasa. Setelah Lian dan Tang Haoxuan berjabat tangan, kedua pihak berpisah. Tentara biru dibawa pergi dengan helikopter bersenjata, sementara Lian, Feng Baochai, dan Chen Hao berjalan kembali ke stasiun. Ada seorang petugas wanita di helikopter bersenjata itu. Tang Haoxuan menunjukkan senyum pahit kepada petugas wanita itu dan berkata, Bos, saya melihat tentara yang Anda sebutkan. Apakah kamu memecahkannya? Tanya petugas wanita itu. Tang Haoxuan tersenyum lebih pahit, menatap petugas lain yang tidak tersenyum di sampingnya dan berkata, bahkan Kapten Sun pun jatuh ke tangan anak itu. Tim Sun adalah komandan tentara biru dalam operasi ini. Ketika dia mendengar kata-kata Tang Haoxuan, sedikit kegelisahan muncul di wajah awalnya yang tegas, tetapi dia dengan cepat menerima kenyataan ini. Jika Anda kalah, Anda kalah. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Hanya saja ada sesuatu yang kalah dari rekrutan baru. Petugas wanita itu tersenyum tipis, bahkan Dewa Kematian pun mati di tangan anak laki-laki itu. Kalian berdua tidak perlu malu. Kembalilah. Tang Haoxuan dan Sun Yunfeng pada awalnya tidak percaya bahwa Dewa Kematian akan dibunuh oleh prajurit baru, tetapi sekarang mereka yakin. Ketika pesawat terbang di atas markas resimen, petugas wanita itu menundukkan kepalanya dan menunduk, berpikir dalam hati, Lian, kamu telah berkembang pesat setelah tidak bertemu dengan saya selama 3 bulan, tetapi ini tidak cukup, jauh dari cukup. Petik 2. Di markas resimen. Lian, Feng Baochai, dan Chen Hao merasa tertekan sepanjang perjalanan. Setelah kalah dalam latihan, tidak ada seorang pun yang memiliki suasana hati yang baik, dan seluruh stasiun diselimuti suasana suram. Semua orang sedang dalam mood yang buruk, tapi mereka masih harus membereskan kekacauan setelah perang. Lian dipanggil ke tenda resimen. Selain pemimpin resimen Kong Jianhua, di dalam tenda juga terdapat seorang pria parubaya berpangkat bintara dan mengenakan baju luar berwarna putih. Guru. Lian berpura-pura tidak mengenalinya, memberi hormat pada Kong Jianhua dan berteriak, laporkan ke kepala resimen, rekrut Lian ada di sini untuk melapor. Baiklah, duduklah, kata Kong Jianhua sambil tersenyum. Bersambung.